Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Edwin dalam Opsiana Podcast episode ke-31. Di episode 31 kali ini gue singkat aja ya. Gue bakal sharing tentang tips and trick seputar hal-hal apa aja sih yang harus kita perhatikan ketika meeting. Nah, hal ini bisa dibilang cukup penting ya ketika kalian nanti kerja di kantor, atau mungkin kalian mau ngerjain project, atau mungkin kalian yang masih kuliah, kalian itu lagi buat acara. Kan sering banget tuh ada meeting atau rapat internal. Sebelum gue mulai, gue bakal memecah bahasan ini menjadi beberapa part. Dan part pertama ini gue bakal pakai untuk ngebahas tentang hal-hal yang perlu disiapkan untuk meeting internal. Artinya meetingnya itu dilakukan di dalam sebuah lembaga, atau mungkin di perusahaan atau kantor, atau mungkin di divisi lu, di organisasi lu. Intinya masih dalam ruang lingkup organisasi. Meeting internal sendiri itu biasanya juga dibagi menjadi beberapa jenis tergantung rentang waktunya. Ada ya meeting internal yang sifatnya mingguan, ada juga yang bulanan, dan ada juga yang tahunan. Tentunya topik bahasannya itu berbeda-beda, cuma gue bakal bahas yang lebih umum aja. Apa aja sih yang perlu disiapkan ketika akan mulai sebuah meeting internal di suatu organisasi atau lembaga. Oke, gue mulai aja ya. Jadi yang pertama yang perlu lu perhatikan atau lu siapkan ketika mau meeting, yang pertama adalah materinya. Ya, itu yang paling penting. Kenapa? Ya, tanpa materi nggak ada yang bisa di-meetingin. Biasanya ya, materi meeting internal itu tentang progres kerja lu, atau mungkin problem-problem yang lu hadapin ketika lu menjalankan kerjaan lu, dan juga masukan-masukan dari atas atau mungkin dari sisi eksternal bisa jadi. Cuma ada kebiasaan yang mungkin masih dibawa oleh anak-anak kuliahan ke dunia kerja mereka pertama kali, yaitu materinya mereka siapin tapi nggak dikuasai. Nah, ini bisa dibilang cukup problem juga. Oke lah, mungkin lu baru ya 3 hari, mungkin seminggu mungkin di kantor baru lu. Jadi ya pas lu presentasi mungkin masih AAI gitu. Ya gak apa-apa sih. Banyak orang juga bilang, oh masih adaptasi, mungkin masih belum klop lah. Cuma kalau misalnya udah sebulan dan lu masih kayak gitu, orang akan mempertanyakan kinerja lu nantinya. Bahkan ya kadang-kadang orang juga mempertanyakan materi yang lu bawa. Ini bener gak sih ini materinya? Apa jangan-jangan dikarang-karang? Karena kita gak menguasai. Makanya punya materi itu penting, tapi menguasainya juga penting. Lalu gimana dong caranya bisa menguasai materinya itu? Ya dengan cara dilatih. Kalau lu ngerjain kerjaan lu dengan benar, biasanya materinya itu udah ngelekat di pikiran kita. Makanya pas pembawaannya juga lebih gampang. Tapi gue kan gak presentasi. Masa gue perlu nyiapin materi juga? Ya perlu, biar lu tahu progres kerjaan lu dalam sebuah tim itu sampai di mana. Dengan begitu diharapkan ya, lu nggak akan ngerjain sebuah kerjaan itu double. Ya kalau lu ngerjain kerjanya double ternyata udah dikerjain orang lain, kan kayak sia-sia aja gitu, mubazir. Beda ceritanya kalau lu itu yang ngebawain materinya. Lu harus tahu gimana caranya untuk menjelaskan materi yang udah lu siapin ke
tim lu agar mereka itu paham dan ngerti. Nah, tantangannya adalah public speaking skill lu. Kalau lu nggak punya atau nggak yakin sama kemampuan public speaking lu gimana? Ya latihan. Coba aja lu ngomong di depan cermin atau enggak. Kalau presentasinya berdua, lu jelasin ke temen lu yang satunya, lalu minta pendapat dia gimana. Kan banyak lah metode berlatihan public speaking. Atau kalau cari di YouTube aja gimana sih caranya public speaking. Nah, kalau lu udah nyiapin materi, udah menguasai materi, setidaknya 50%-nya itu lu udah siap lah. Tinggal selanjutnya adalah bagaimana sikap lu ketika yang lainnya itu lagi ngomong atau pembicaranya lagi ngomong. Hal yang sebenarnya cukup sering terjadi adalah ketika pembicaranya itu ngomong, kita itu kan harus mendengarkan. Ya setidaknya kita tahu lah progres perusahaannya. Cuma nggak semua orang kan public speaking itu bagus atau pembawaannya menarik, sehingga nggak semua orang juga gampang memberikan perhatian kepada sang pembicaranya itu. Makanya banyak banget orang yang ketika meeting itu agak-agak ya matanya itu mulai nutup tapi nggak nutup karena ngantuk. Mungkin ya pengaruh dari zaman kuliah dulu ketemu dosennya yang pembawaannya begitu, akhirnya kitanya ngantuk. Lalu pas kerja ketemu atasan yang pembawaannya mirip sama dosen yang tadi, akhirnya ngantuk juga. Ya kebiasaan kayak ini jangan dibawa-bawa lah. Lalu gimana? Ya sebaiknya persiapkan diri sebelum meeting. Mungkin kalian cobalah minum kopi atau mungkin sesuatu yang punya kafein gitu. Kalau gue sendiri nih, gue itu kan suka banget minum kopi ya. Dan menurut gue sih kafein itu udah gak ngefek sama gue. Gue aja kalau biasa ya, orang-orang biasa gitu minum kopi di pagi hari itu 1 gelas, mungkin gue 2 gelas atau mungkin 3 gelas gitu. Dan gue masih tetap ngantuk pas di kampus atau mungkin di kantor gue. Jadi ya solusi yang cocok buat gue ya gue gak boleh tidur malam-malam. Ya mungkin gitu sih, atau mungkin gue tidur secukupnya lah. Karena memang biasanya gue itu begadang kan, kerjaan tugas kuliah begadang lah. Atau mungkin pakai cara konyol. Biasanya cara konyolnya itu ya letakin balsem lah di bawah mata lu gitu. Itu konyol banget sih zaman-zaman pas gue SMA. Pas lagi guru ngajar, aduh kok ngantuk, yaudahlah olesin nih ke mata. Cuma pilih balsemnya juga balsem biasa aja, jangan balsem yang otot gitu. Karena pernah gue pengalaman, untungnya bukan lagi di sekolah, lagi di rumah, ceritanya belajar nih buat ujian, cuma ngantuk, coba pakai balsem otot di mata dan itu nggak bisa fokus, jadinya menjerit kan nggak lucu, lu lagi meeting menjerit. Sebenarnya bisa juga sih diakalin dengan lu ke toilet lalu cuci muka, cuma agak aneh aja pas lu balik muka lu masih dalam keadaan basah dan lembab, jadi kelihatan nggak profesional aja gitu. Nah, ketika lu udah siap mendengarkan pembicara yang ngomong atau mungkin lu udah siap buat ngomong, ya tinggal lu ngebenerin aja hal-hal minor ketika meeting. Misalnya posisi duduk, lu harus menghadap ke pembicara setidaknya. Jangan membelakangi pembicaranya karena nggak sopan gitu. Kesannya juga nggak menghargai, nggak mendengarkan. Kalau lu nggak mendengarkan atau nggak menghargai, lu ngapain ikut meeting itu? Lalu pas kalian misalnya ngobrol atau mungkin memberikan pendapat, perhatikan cara bicaranya yang sopan aja, jangan memotong pembicaraan orang lain. Karena ya kalian tuh kan bekerja sama, bukan untuk saling debat. Jangan menyalah-nyalahkan orang lah. Intonasi, lalu apalagi tuh nada bicaranya ya diperhatikan. Jangan suka meninggi, karena orang tuh kadang suka salah persepsi ketika nada lu tinggi. Ceritanya lu pengen tegas tapi orang nangkapnya lu marah. Makanya sering banget tuh yang cekcok. Dan terakhir, hal lain yang perlu lu siapkan. Nah, kalau yang tadi itu sifatnya dari diri kita sendiri. Sekarang dari sisi eksternal atau luar diri kita sendiri. Yang pasti adalah tools. Kita butuh tools ketika kita mau meeting, menyampaikan materi. Bagaimana caranya agar kita bisa menyampaikan materi tersebut?
pakailah kita sebuah tools. Nah, tools itu bisa berbagai macam. Bisa PowerPoint, bisa Prezi, bisa juga untuk simulasi mungkin pakai AutoCAD, ya kan? Desain kayak bisa pakai Photoshop atau mungkin Illustrator atau mungkin pakai video. Nah, jadi itulah beberapa hal yang setidaknya harus diperhatikan dan disiapkan ketika kalian itu mau meeting internal di organisasi kalian. Pada dasarnya kan meeting itu adalah tempat kita untuk saling bertukar informasi. Artinya, kita perlu menyiapkan sebuah informasi terlebih dahulu sebelum kita bertukar informasi dengan orang lain. Makanya persiapannya itu juga dibutuhkan. Gue rasa itu aja yang gue bahas di podcast episode 31 kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi opsi ada di tangan kalian. Persiapkanlah diri kalian ketika kalian ingin meeting bersama dengan tim kalian atau mungkin atasan kalian. Semakin matang persiapan kalian untuk meeting, biasanya akan menghasilkan result yang cukup baik pula. Sekian dari gue Edin Opsiana Podcast. Thank you.